Halo, kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia yang beranggotakan 5 orang. Urut dari pembicara pertama ada Yanuar Ugrawisesa dari Teknik Kelautan. Lalu pembicara kedua ada Leoni Purba dari Teknik Biomedis. Pembicara ketiga ada Eril Emerio dari Teknik Kelautan. Pembicara keempat ada Amira Adaranisa dari PWK. Dan yang terakhir saya sendiri, Nakus Maning Pratiwi dari PWK. Kita di sini akan menjelaskan bagaimana cara mencari sumber yang kredibel, kemudian mengelola referensi di Mendeley, dan cara menggunakan Mendeley untuk menulis daftar pustaka dan citasi. Sebelum melangkah lebih jauh, apa sih manfaat dan tujuan dari aplikasi Mendeley ini? Untuk manfaatnya sendiri, aplikasi Mendeley ini dapat mengolah daftar pustaka dan citasi secara berurutan. Kemudian untuk tujuan dari aplikasi Mendeley ini, aplikasi Mendeley dapat mengolah database seperti jurnal, e-book, atau referensi, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari sumber referensi yang kredibel. Bagaimana cara mencari sumber referensi yang kredibel? Terdapat 3 aspek penting dalam mencari sumber referensi yang kredibel, yaitu yang pertama, sumber dapat dipercaya. Yang kedua, sumber dirilis dari lembaga yang resmi. Yang ketiga, sumber dapat dilacak. Maksud dari dilacak itu sumber mencantumkan PISSN, EISSN, ataupun ISBN. Sumber dapat dicari dengan mengetik di Google Scholar. Setelah keluar tampilan seperti ini, Google Scholar atau Google Cendekia, teman-teman bisa mengetik kata kunci yang diinginkan. Saya di sini menggunakan kesehatan mental di Indonesia. Nah, keluar banyak sekali sumber-sumber dari universitas-universitas maupun lembaga-lembaga resmi. Kemudian saya akan mencari sumber yang akan saya gunakan. Saya akan menggunakan sumber kesehatan mental sumber daya manusia Indonesia. Saya klik lalu saya download PDF-nya. Di dalam sumber ini sudah jelas terdapat PISSN dengan kode sebagai berikut dan juga EISSN yang mengartikan bahwa sumber ini sudah kredibel, dapat dipercaya dan juga pastinya dapat dilacak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola referensi di aplikasi Mendeley. Sebelumnya kita harus sudah memiliki aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Pada aplikasi ini kita bisa mengelola referensi dengan cara dua cara, yaitu secara manual dan secara otomatis. Nah, yang pertama yaitu secara manual. Pertama-tama kita bisa mengklik simbol segitiga terbalik di sini, maka akan langsung muncul ada 4 opsi, yaitu Add Files, Add Folder, Watch Folder, Add Entry Manually. Selanjutnya kita pilih Folders. Kita harus memiliki file referensi terlebih dahulu. Kemudian kita open, lalu kita klik, maka akan muncul beberapa detail dari referensi kita seperti tipe referensi, judul, author, jurnal, tahun, volume, issue, page, abstract, author, keywords, katalog IDS, dan filenya. Kemudian kita juga bisa dengan cara add entry manually. Di sini kita akan mengisinya dengan secara manual referensi yang kita gunakan. Untuk pertama yaitu jenis referensi. Jenis referensi itu bisa working paper with page, thesis, television broadcast, report, newspaper article, film. Karena yang saya gunakan merupakan jenis jurnal artikel, saya memilih jurnal artikel. Selanjutnya adalah memasukkan judulnya. Adapun judul
Referensi saya kali ini adalah menakar lalu autornya adalah lalu ada author keywords-nya adalah katalog IDs-nya kemudian filenya adalah kemudian kita masukkan filenya, kemudian kita save. Data yang tertera itu sama begini. Itulah bagaimana cara mengelola referensi secara manual. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan oleh teman saya Leoni tentang pengelolaan referensi Mendeley secara otomatis. Pertama-tama, kita harus membuka aplikasi Mendeley tersebut. Setelah buka aplikasi Mendeley, lalu kita akan mengklik tombol yang ada di ujung kiri ini, lalu kita akan mengklik Add Files. Bila kita sudah memilih Add Files, sekarang kita akan memilih artikel yang akan kita masukkan ke dalam Mendeley. Saya akan memasukkan artikel ini. Setelah saya masukkannya, secara otomatis aplikasi Mendeley ini akan menyimpulkan apa judul dari artikel tersebut, siapa penulisnya, tahun berapa dibuat, volumenya, isunya, halamannya, abstraknya, dan semuanya. Filesnya sudah ada di sini. Keywordsnya juga sudah ada. Itu merupakan salah satu cara untuk memasukkan files ke dalam Mendeley. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan web. Saya akan stop share sebentar. Ya, pertama-tama kita buka aplikasi Google Chrome. Ya, kemudian kita akan membuka Google Scholar atau Google Cendekia. Ya, kita bisa membuka Google Scholar, lalu kita akan mencari artikel apa saja. Sekarang saya akan mencari artikel tentang coronavirus. Setelah membuka aplikasi, setelah mencari file tersebut, kita akan memilih artikel mana yang akan kita pilih. Sekarang saya akan memilih artikel dari Journal of Medical Virology. Kita akan mengklik PDF-nya, kemudian kita akan mengklik extension yang ada di sini. Setelah kita klik, kita akan memencet atau mengselect jurnal artikel yang ada di sini. Kemudian kita akan melanjutkan Add to Mendeley. Setelah kita meng-add to Mendeley, maka akan aplikasi secara otomatis Mendeley ini akan menambahkan ke aplikasi yang sudah ada di sini. Ya. Setelah kita masukkan dari Google Chrome, maka selanjutnya kita akan mencet sync. Setelah mencet sync, maka kita akan menunggu loadingnya. Maka file yang kita download akan muncul di Mendeley desktop yang sudah ada. Masih menunggu loading.
filenya sudah terdownload ke dalam Mendeley Desktop dan bisa kita cek di sini, maka akan termasukkan secara otomatis di sini abstrak, judul, penulisnya, tahunnya, volumenya, bahkan URL dan kata-kata kuncinya. Jadi tadi kan kita udah dijelasin cara mencari referensi yang kredibel dan mengolah data. Nah, sekarang kita bakal ngejelasin cara membuat kutipan sama daftar pustaka. Jadi langkah pertama itu yang paling penting, kalian harus mastiin kalau si Mendeley-nya ini sudah terhubung ke Microsoft Word. Cara ngeceknya, kalian bisa langsung buka Mendeley Desktop, lalu ke Tools. Kalau di sini tulisannya udah seperti ini, uninstall, itu tandanya kalian udah menginstal. Jika belum, tinggal diinstal aja, nanti bakal langsung kehubung ke Microsoft Word-nya. Kalau sudah, sekarang saya akan jelasin cara membuat citasinya. Jadi kalian langsung buka Microsoft Word, terus ke bagian reference, di sini insert citation, langsung klik. Jadi sebenarnya di sini ada dua cara. Ini cara yang pertama, pakai eNote. Nah, di sini langsung ketik aja nama penulis jurnal yang pengen kalian pakai. Nanti di sini bakal langsung muncul, tinggal dipilih aja kayak gini, terus diklik OK. Nah, di sini bakal langsung otomatis muncul sendiri. Nah, cara yang kedua itu menggunakan footnote. Untuk footnote itu caranya nggak beda jauh sama yang eNote ini tadi. Bedanya, kalian pergi ke Insert Citation, terus ke Go to Mendeley. Nah, di sini kalian pilih dokumen atau file yang mau dipakai. Terus kalian pergi ke Site sini. Sama munculnya kayak yang tadi. Di sini tinggal kalian klik. Terus kalau untuk footnote, kalian bisa ganti stylenya di sini ke Modern Humanities Research yang Note with Bibliography ini. Nah, nanti bakal langsung otomatis muncul footnote di bagian bawah sini. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari bersama tentang bagaimana cara untuk memasukkan kutipan dari Mendeley. Nah, sekarang saatnya kita belajar untuk menyusun daftar pustaka dari Mendeley itu sendiri. Karena yang seperti kita tahu, daftar pustaka merupakan salah satu komponen yang penting dalam karya ilmiah, karena itu menunjukkan bahwa kita sudah melakukan kajian yang komprehensif terkait dengan kajian-kajian teori yang kita masukkan ke dalam karya ilmiah kita. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk membuat daftar pustaka dari Mendeley adalah dengan reference. Sebenarnya caranya sama saja. Jadi, kita akan langsung ke reference. Setelah itu, kita ke insert citation. Lalu, seperti yang sudah kita tahu, kita mencari nama penulisnya. Lalu kita masukkan seperti ini, kita klik OK. Setelah itu akan muncul seperti ini, tidak apa-apa, nanti kita edit di akhir. Lalu kita masukkan ini opsi insert bibliografi. Di sini kita insert, lalu akan masuk seperti ini. Kita tinggal edit secara manual aja kayak gini. Nah, kita hapus, jadinya akan seperti ini. Dan daftar pustaka kita sudah selesai dengan satu referensi. Jadi caranya sebenarnya mudah banget. Dari reference, setelah itu insert citation, lalu insert bibliografi, lalu kita edit manual untuk merapikan kembali dan selesai. Begitu. Setelah menyimak video dari teman-teman tadi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Mendeley ini dapat mempermudah dan juga dapat mempercepat pembuatan citasi dan daftar pustaka. Dan yang terpenting adalah aplikasi Mendeley ini dapat mengetahui bahwa sumber yang kita gunakan sumber yang kredibel, dan juga dari sumber itu apakah sumber itu dapat dilacak atau